Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallam. Kemarin saya menjanjikan untuk memberi cara. Ini ada kitab namanya Matnul Jurumiyah. Nah, sampai beli kitab ini, kalau ditulis apa maknanya, ini kalau cara lihat nggak cukup. Karena lafaz maknanya di daerah itu panjang-panjang, dan setiap lafaz, setiap makna yang di daerah itu punya arti, punya makna, punya faedah tertentu yang tidak boleh hilang, yang harus sama. Nah, makanya misalkan al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, terus wa aqsamuhu salah satu bawahnya. Segini paling ditulis 3 baris. Nah, begitu. Kalau hanya begini langsung dimaknani nggak cukup. Jadi beli kitab ini terus disalin di buku. Nah, terus ditulis satu lampir itu 3 baris. Nah, itu cukup ya. Ya, modalnya itu saya. Alhamdulillah, apa kemarin ya? Kemarin fa'amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Adapun fathah jadi tandanya i'rab nasab itu bertempat pada 3 tempat. 1 isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari', yang kemasukan amil nasab, amil nasib, dan tidak bertemu dengan syai'un. Jadi i'rab nasab itu 1 tandanya fathah, dan fathah itu bertempat pada 3 tempat. 1 isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Sudah. Ya, wa ma laisa musannan wala majmu'an
wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati awis sita. Isim yang tidak tasniyah, tidak jamak, dan tidak mulhaqnya isim tasniyah, dan tidak mulhaqnya jamak mudzakkar salim, dan tidak asmaul khamsah, dan tidak asmaus sittah. Itu keterangan sudah di fa'ammad dhammatu. Nah, keterangan di sini adalah kalau isim mufrad diterangkan di fa'ammad dhammatu berarti di i'rab nasab. Sekarang yang mahal nasab. Contohnya ra'aitu Zaidan. Ra'aitu wis ningali sapa ingsun, ningali Zaidan ing Zaid. Bicara isim mufrad baik itu isim mufrad yang mahal rofa ataupun mahal nasab ataupun mahal jar, itu alamatnya ada yang lafdon, ada yang takdiron. Bicara masalah isim mufrad itu baik isim mufrad itu mudzakkar ataupun muannas sama rofa ditandai memakai dhamma, nasab memakai fathah, jar memakai kasrah. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan ini sekali lagi saya tidak menerangkan isim mufrad. Isim mufrad sudah. Apa yang namanya isim mufrad? Sekarang keterangan di sini menerangkan tentang tandanya, alamat. Ra'aitu Zaidan ini adalah isim mufrad yang mudzakkar. Kalau yang perempuan, ra'aitu Hindan. Ra'aitu fi'il fa'il. Hindan maf'ul bih. Setiap maf'ul bih mahalnya nasab. Karena dia isim mufrad, nasabnya ditandai memakai fathah. Karena Hindun itu munsorif maka ditanwini. Karena Zaid itu munsorif maka ditanwini. Nah, dulu sudah di episode yang lalu sudah menerangkan isim ghairu munsorif banyak sekali, dalam sekali. Nah, cuma nanti di waril khafdi nanti diterangkan kembali.
Ini contoh Indun adalah yang muannas, Zaidan yang mudzakkar. Fathah, ini fathah yang dohir. Fathahnya fathah dohir, fathah lafdon. Makanya kalau di bab i'rab itu kuwi lafdon ing dalam lafal. Jadi ada harokat dohir, fathah dohir, ada pula fathah muqaddar. Nah, kalau fathah muqaddar yang laki-laki ra'aitu Zaidan, berarti ra'aitul fata. Ra'aitu fatan atau al-fata. Ra'aitu al-fata. Al-fata pemuda maknanya. Mahalnya nasab karena terkibnya jadi maf'ul bih, sama dengan Zaidan maf'ul bih. Kalau Zaidan alamat nasabnya dohir. Kalau lafal al-fata ini muqaddar, ditakdirkan. Di mana? Ya ini alif. Yang aslinya ra'aitul fata itu adalah al-fata adalah al-fataya. Kalau rofa al-fatayu. Terus ada kaidah bila mana ada wawu atau ya mempunyai harokat, nyandang harokat, jatuh sesudah harokat fathah, maka harus diganti alif. Wa laluhu kulibatil ya'u. Ini ya ini. Kulibatil ya'u alifan. Ini ya diganti alif. Nah, ini alif. Alif layyinah. Alasannya litaharrukiha wang fitahi ma qablaha. Karena ya nyandang harokat dan huruf sebelumnya di fathah, maka harus diganti fathah. Berbunyi ra'aitul fata. Nah, berarti kalau asalnya fataya sekarang berbunyi al-fata, yaitu di dalam fiilnya ya-nya ini diganti alif. Berarti fathah muqaddar di atas alif. Fathahnya fathah muqaddar. Laki-laki. Berbicara isim mufrad, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Mudzakkar lafdon, muannas lafdon tandanya. Ini mudzakkar tapi muqaddar. Nah, muannas muqaddar contohnya seperti apa? Hubla. Hubla, ra'aitu hubla. Sama dengan al-fatah. Jadi asalnya
Hublayu. Ya diharokati, jatuh sesudah harokat fathah harus diganti menjadi alif. Ini bukan ya, ini namanya alif. Jadi alif itu ada yang alif pentung, ada alif yang lemes, namanya alif lainah. Hublayu berbunyi hubla. Ini namanya alif taknis maksurah. Alif taknis maksurah. Alif taknis yang dibaca pendek. Berarti lawannya adalah alif taknis mamduda. Keterangannya juga sudah. Kalau alif taknis mamduda itu asya'a. Asya'a ini namanya alif taknis mamduda. Asya'a. Yang aslinya asya. Asya. Nah ini kullu alifin qoblaha alifun fatuk labu hiya hamzatan, maka diganti dia menjadi hamzah. Ini namanya alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah itu kullu alifin qoblaha alifun fatuk labu hiya hamzatan. Jadi asya terus alif diganti hamzah, jadi asya. Ini keterangannya sudah di episode yang lalu. Nah ini dikatakan alif taknis mamdudah. Mamdudah itu panjang. Alif taknis tapi panjang. Nah panjangnya berarti 3 alif. 1 alif itu 2 harokat, berarti bacanya 6 harokat. Asya. Maka dikatakan alif taknis panjang. Alif taknis mam. Hubla. Ini kan dibacanya panjang hubla, tapi dikatakan maksurah. Nah, dikatakan maksurah itu dikarenakan lebih pendek daripada alif taknis mamdudah. Karena hubla itu dibacanya cuman 1 alif. 1 alif itu 2 harokat. Hubla, hubla. Enak sekali ngaji, santai, enak. Ya. Tapi belajarnya harus selektif. Teliti. Saya terangkan. Hubla itu artinya orang hamil. Susah kan dari mana begitu? Sinonimnya, persamaan katanya hubla
itu adalah habilatun. Hubla itu ya satu perempuan hamil. Habilatun juga sama, perempuan hamil. Ya. Kalau hubla ini jamaknya ditulis, Mas, ini penting banget, sampai cari di kamus sih susah. Coba cari di kamus kan susah. Hubla ini jamaknya haba. Tulis betul ditulis. Hubla jamaknya habala. Nah, tadi sinonimnya, persamaannya hubla dan habilatun. Sama, perempuan hamil. Satu perempuan hamil. Habilatun ini jamaknya bukan habala, tapi habilatun jamaknya berbunyi habalatun. Habilatun mufrad jamaknya habalatun. Habilatun jamaknya habalatun. Hubla jamaknya habala. Hubla persamaan katanya adalah habilatun. Inilah contoh-contoh daripada isim mufrad yang dhohir. Ini isim mufrad dhohir. Ya, yang tandanya dhohir, fathahnya dhohir. Ra'aitu Zaidan, ra'aitu Hindan. Yang muqaddar al-fatah hubla. Ini isim mufrad tapi muqaddar. Terus muannas ataupun mudzakkar. Hindun muannas, hubla muannas. Selesai contoh yang isim mufrad. Nah, jadi fa'amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fil ismil mufradi. Sekarang wajah taksiri dan contohnya yang jamak taksir. Jamak taksir juga nasabnya ditandai memakai fathah. Jamak taksir yang mudzakkar. Ro'aitu apa ya? Ar-rijala. Rajulun, rijalun. Ar-rijala. Ini jamak taksir, jamak yang pecah. Ya harus hafal apa itu jamak taksir. Nah, di alamat rafa sudah. Wa mata bayaru ambinai mufradi imma bi ziyadatin wa imma bi nuqsanin wa imma bi tabdili syakli faqat wa imma bi ziyadatin ma'a tabdili syakli wa imma bi nuqsanin ma'a tabdili syakli wa imma bi ziyadatin wa bi nuqsanin ma'a tabdili syakli. Atau ada yang mengatakan au. Ra'aitu wis ningali sapa ingsun ar-rijala ing pira-pira wong lanang. Rajulun menjadi rijalun itu perubahannya
tidak selamat, maka tidak dikatakan jamak mudzakkar selamat, tapi dikatakan jamak pecah, jamak taksir. Keterangannya sudah. Nah, jamak taksir itu Mas, nasabnya ditandai memakai fathah. Fathahnya fathah dhahir. Sekarang yang fathah muqaddar. Misalkan apa? Ra'aitu usaro. Ra'aitu usaro, ditulis Mas. Ini di Quran namanya usaro. Usaro itu banyak sekali ditafsir. Lafal usaro ditafsir banyak sekali. Kalau sampai tidak paham nanti bingung. Tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Futuhatul Futuhatul Ilahiyah, tafsir lah Ibnu Hatim, tafsir macam-macam. Lafal usaro banyak sekali. Ra'aitu usaro. Ra'aitu wis ningali sapa ingsun ningali usaro. Beberapa tawanan. Ya. Usaro ini fathah. Tapi fathahnya muqaddar. Muqaddar alal alifi, di atas alif ini. Yang aslinya adalah usaroya. Kalau nasab, kalau rafa ya usaroyu, kalau jar usaroyi. Terus kaidahnya seperti biasa, bila mana ada ya mempunyai harokat jatuh sesudah harokat fathah, nah fathahnya ro itu harus diganti menjadi alif. Ini dibuang, yaknya dibuang, diganti alif. Nah ini alif lainah, ini bukan ya, berbunyi usaro. Nah berarti yang namanya i'rab itu ada di belakang kalimat, taghiru awakhiril kalim. Yang namanya i'rab itu bukan ro tapi ya, alif. Akhir kalimat itu. I'rab itu adanya di alif ini. Sedangkan A-nya namanya alif itu tidak punya harokat. Nah kalau tidak punya harokat padahal alamat nasabnya fathah, berarti fathahnya muqaddar. Itu jelas. Ditulis lagi. Usaro itu jamak Mas. Mufradnya itu asirun. Ini kan susah sampai nyari. Asirun mufrad. Ini mufrad. Jamaknya berbunyi usaro. Itu jamak taksir muqaddar usaro. Mufradipun asirun. Itu saya tulis. Nah, karena di judulnya nggak ada keterangan gini, nggak ada. Yang adanya ya apa namanya isim mufrad ya hindun, hindan, tapi tidak menerangkan yang contohnya yang mufrad muannas, mufrad mudzakkar, terus yang muqaddar,
yang zahir. Nah, gitu. Banyak hal-hal yang pelajaran sorof saya bawa ke sini. Jadi misalkan seterusnya tadi, fa'amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari. Fathah menjadi tandanya i'rab nasab yang ketiga, yaitu bertempat kepada fi'il mudhari. Yang suruh, misalkan ya ribu, yang suruh. Sekali lagi, wa ammal fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari lan kaping telune manggon ing dalem fi'il mudhari. Nah, contohnya saya kasih contoh yang suruh. Di lafal makna tadi enggak ada. Nang di zamane fi'il mudhari nasabe dinten ngeri nganggo fathah idza dakhala. Ari kalane manjing alaihi tasih fi'il mudhari apa nasibun. Dikala fi'il mudhari kepanjingan kemasukan amil nasib, saya kasih an. Berbunyi ayan suruh. Nah, an yang suruh, yan surah dimasuki an, jadi berbunyi ayan surah. Idza dakhala alaihi nasibun, kemasukan amil nasib. Walam yatasil bi akhiri syai'un, dan tidak bertemu dengan syai'un. Bagaimana Anda? Tidak bertemu dengan syai'un, bahasanya kan begitu. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak bertemu dengan syai'un. Faham? Ya nggak mungkin faham kecuali sampai ngaji di awal, kan begitu. Apa artinya mengerti syai'? Jadi syai'un itu saya ulang-ulang terus di bab awal, karena ya begini, yang berkelanjutan tidak diterangkan lagi. Nah, baik itu syai' mayungkilu i'rabahu ataupun syai' mayujibu bina'ahu. Kalau sepi daripada syai' mayungkilu i'rabahu ataupun syai' mayujibu bina'ahu, baru fi'il mudhari ini nasabnya ditandai memakai fathah. Maka saya ngaji ini ngatur strategi. Kenapa? Menurut pengalaman saya dulu 40 tahun yang lalu, pusing kepala saya. Karena saya orang yang selektif, selalu bertanya, selalu detail. Kalau sepintas pandang selesai. Oh, kapan nasab ditandai memakai fathah
bila mana bertemu. Idza dakhala alaina sibun, bila mana kemasukan amil nasi. Walam yatasil bi akhiri syai'un, dan akhirnya tidak bertemu dengan syai'. Ini urusan syai' tidak mudah. Harus hafal syai' mayungki lirabahu dan harus hafal syai' mayujibu bina. Sepertinya mudah, tapi kalau saya kasih pertanyaan, berhenti sampai. Apa misalkan? Ini kan yang dohir. Bagaimana yang fathah muqaddar pada fi'il mudhari'? Ini harus membuka, harus mempelajari. Ya, abniyatul af'al, nama-nama kemabnian atau apa namanya, bina-binanya fi'il. Ada harus hafal bina soheh, harus hafal fi'il bina mudho'af, ada harus hafal fi'il bina ajwaf, harus hafal yang namanya fi'il bina lafif, baik itu lafif mafruk ataupun lafif makrun. Harus hafal fi'il bina nakis, entah itu nakis wawi atau nakis ya'i. Harus hafal fi'il bina mahmus, mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam. Itu hanya persoalan untuk mengetahui daripada fathah muqaddar, ya kan? Nah, makanya saya mengatur strategi bagaimana. Saya ambil sedikit. Kalau saya ulang di situ terus, kecuali tidak menjangkau dan bosen dan buyar, tidak kuat pikirannya. Ya saya ambil sedikit, saya jabarkan sedikit, biar tidak kaget untuk ke depannya. Mumpung di sini, saya permudah caranya. Gimana, Bah? Bila mana ada fi'il mudhari' yang soheh akhir dulu. Ya, kita belajar yang soheh akhir. Yansuru. Biar sangat mudah sekali. Kalau di rofaknya saya sudah tasrifkan yang memakai alamat-alamatnya irob rofaknya, entah pakai doma, entah pakai wawu, entah pakai alif, entah memakai nun. Itu saya terangkan semua. Ya. Nah, untuk fi'il mudhari'nya seperti apa, itu sudah saya terangkan. Saya kasih tasrifannya. Tujuannya untuk kedepannya biar tidak susah. Yansuru, yansuroni, ini rofa. Yansuru, nah ini mas yang ghaib. Tansuru, tansuroni. Yansurna, ini mas yang ghaibah. Tansuru, tansuroni, tansuruna, ini mas yang mukhotob, hafalkan betul. Tansurina, tansuroni, tansurna, ini yang mukhotobah. Ansuru, nansuru, ini mutakalim wahid sama mutakalim ma'al ghaib. Karena begitu dinasob, itu ya harus dibawa lagi. Nah, saya terangkan ini. Misalkan lan atau an.
Karena ini nerangkan nasab wa amal fathah. Berarti i'rab nasab. Nasabnya bagaimana? Ya ini. Layan suro layan suru lantan suro layan surna lantan suro lantan suru lantan suri lantan suro lantan surna lanan suro lanan suro. Nah, kalau lihat lafal yang semua ini kan ada tulisannya enak. Biar gak mumet, saya kasih kaidah. Biar mudah untuk memahami itu. Wa'lam lan weruh sapa sira ahadun ghairu muayyan. Anahu temen satune kelakuan. Ya dahulu manjing alal mudhari ing ngatasé fil mudhari apa annasibu amil nasib sak mungso amil nasib manjing ing ngatasé fil mudhari fayubadilu mongko ganti apa amil nasib ganti minad dhammati sangka dhammah ganti fathatan ing fathah. Wayus kitu lan gugurake apa amil nasib gugurake anu nati ing pira-pira nun kuwi siwanuni jamaatil annasi sakliyane nun jama'in nas. Nah, ini pakai cara cerdik untuk kalian mudah. Kalau sampai memahami layan suro, terus layan suru, ini jelimet kelamaan. Tapi begitu melihat kaidah ini mudah. Wa'lam, ketahuilah mas santri, gus-gus, ning-ning. Ya dahulu alal mudhari'i an-nasib. Apabila ada amil nasab. Nah, ingat. Apabila ada amil nasab. Amil nasab artinya amil nasab adalah amil yang masuk kepada fi'il mudhari'. Yakni ya nanti bab af'al, maka harus ngaji terus. An, lan, idan, kai, lam juhud, hatta, jawab bil fa'i wal wawi au. Itu amil nasab. Itu pun sendiri an faedahnya apa? Lan faedahnya apa? Idan itu faedahnya apa? Kai itu faedahnya apa? Dan seterusnya. Maka ngaji itu tobakon antobak, step by step, satu langkah demi satu langkah dihafalkan. Nah, maka masuk surga itu tidak mudah. Maka jadi orang alim itu tidak mudah. Nah, kalau pengen alim itu berarti alim itu bukan karena pinter baca kitab saja, tapi al-alim mayarifullah. Sing jeneng alim kuwi wong sing kenal Allah.
Nah, kalau pengen kenal Allah ya alim. Kalau tidak ya mek dikandani. Oh Allah itu begini, Allah itu begini. Karena wa ilaihi turja'un. Ayo ngaji. Ayo ngaji dimulai. Jangan putus asa. Itu berarti putus asa ke Allah. Tidak apa-apa yang sudah mondok 10 tahun nggak bisa ngaji, dimulai dari awal ngaji sambil punya istri, sambil bekerja, sambil ngulang, diulang dari awal. Nah, ini di subscribe biar apa namanya tambah semangat, terus diviralkan biar tambah diniati ngaji ke Mbah Dur Muji Ibrahim. Kembali Mas Gus Ning. Yadkhulu ala mudhari an-nasibu. Bila mana masuk amil nasab. Ya, ada amil nasab kok masuk kepada fi'il mudhari. Gampang. Fayubaddilu minad dhammati fathatan. Semua yang i'rabnya ditandai memakai dhammah. Ya, yang rofaknya memakai dhammah, gantilah fayubaddilu minad dhammati, dari dhammah diganti fathah. Ketemu. Pokoknya amil nasab harus memakai fathah. Entah fathah dohir, entah fathah muqaddar. Udah kan? Semua fi'il mudhari nasabnya ditandai memakai fathah. Yang mana kalau rofanya memakai dhammah. Wa yuskitu annunati. Pokoknya semua kalau ada amil nasab yang rofaknya ditandai memakai nun, maka nasabnya nunnya dibuang. Tidak boleh ada nun. Siwa nuni jama'atil muannasi, selain daripada nun jama'in nas. Kenapa? Karena nun jama'in nas itu isim dhamir. Kenapa? Karena nun jama'in nas itu bukan alamat rofa. Nah, karena nun jama'in nas itu isim dhamir, dia adalah fa'ilnya. Kan nggak mungkin kalau fa'ilnya dibuang. Oke, dengan mudah sekarang kita praktekkan. Mudah. Pokoknya yang rofa memakai dhammah gantilah fathah. Semua nun dibuang. Yang alamat rofanya memakai nun, nasabnya dibuang semua. Mudah kan? Dibuang. Kecuali nun jama'in nas. Layan suro wa yubaddilu minad dhammati fathatan. Dari asalnya rofa memakai dhammah, sekarang memakai fathah. Layan suroni, nunnya dibuang, berbunyi layan suro. Semua nun dibuang. Layan suruna, nunnya dibuang, berbunyi layan suru. Nun dibuang. Lantan suro minad dhammati wa yubaddilu minad dhammati fathatan. Dhammah diganti fathah. Lantan suro, asalnya lantan suroni, nunnya dibuang. Layan surna, ini nun jama'in nas. Makanya harus hafal. Yang ke-6 ya adalah apa namanya? Jamak muannasah ghaibah. Nunnya ini bukan nun alamat rofa, tapi ini nun fa'il. Ini nun jama'in nas. Makanya wayus itu digugurno anunati, semua digugurkan, dibuang. Siwa nuni jama'atil muannasi, kecuali nun ini aja, nun jama'in nas. Yang ghaibah mukhatab sama, lantan suro wa yubaddilu minad dhammati fathatan, dhammah diganti fathah. Lantan suro, asalnya tan suroni, ada lan dibuang nunnya. Lantan suru, asalnya nun dibuang. Lantan suri, asalnya tan surina, mufrad mudzakkar wahdah muannasah mukhatabah, dibuang nunnya.
Lantan suro, asalnya tan suroni, nunnya dibuang. Lantan sunnah, ini tidak dibuang karena nun jamak inas. Lan ansuro, mutakalim wahid, asalnya lan ansuru, jadi ansuro. Wa yubadilu minat domati fathatan, doma diganti fathah. Lantan surna, apa? Lan nansuro, asalnya nansuru. Wa yubadilu minat domati fathatan, doma diganti fathah. Cepet ngajarnya, karena nggak usah jelimet kayak apa, nggak perlu, diurut, dihafalkan, dipegang kaidahnya. Pokoknya semua yang asalnya dhammah gantilah fathah, yang asalnya rofaknya memakai nun buang semua, nggak ada. Faibadul minad dhammati fathatan wa yuskitu annunati, semua nun dibuang, digugurkan. Hanya siwa nuni jama'atil muannasi, selain nun jama'in nas. Sudah kan? Nah, nanti saya pikir lagi. Kalau mau mengintip-ngintip, besok saya intipkan. Kalau nggak usah ya ditelanjutkan saja. Ngintip-ngintip itu ngintip gini. Ini kan yang soheh. Nah, bagaimana yang mutal? Misalkan yarzu, nasabnya berbunyi seperti apa? Ya, nasab apa namanya? Yarmi, berbunyi apa nasabnya? Yardo, nasabnya berbunyi apa? Ah, pengen ditasirkan semua apa enggak? Yaghzu, yaghzuwani, yaghzuna, taghzuwani, yaghzuna, taghzuwani, taghzuna, taghzuwani, taghzuna, aghzuna. Itu semua diiklal, Mas. Tidak ada yang tidak diiklal itu. Begitu pula yarmi. Ya, yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmiyani, yarmina, tarmiyani, tarmuna, tarmiyani, tarmuna, tarmina, narmi, yardoyani, yardona, terus sampai akhir. Itu rofaknya. Nasabnya berbunyi bagaimana? Layardo. Asalnya seperti apa? Tulis. Kalau pengen diterangkan ya saya terangkan. Lama tapi kalau tidak ya langsung nanti di bab yang selanjutnya. Di jazm. Karena di jazm sedikit menyinggung. Karena walil jazmi alamatani asukunu wal hadfu. Sedangkan membuang itu ada kalanya membuang nun dan ada kalanya membuang huruf ilah. Ini difahami dulu, ini dihafalkan dulu, diakhiri dengan doa, ya Allah mudah-mudahan dibuka pikirannya, dikasih kemudahan ilmunya, dikasih manfaat ilmunya yang menjadikan usul kepadamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.